Kanu Mahasuci, Muja Brata, Kanu Mahasukma, Nu Maha Welas tur Maha Asih, welasna di alam nyata, asihna di alam rasa, Nu ngurbeng alam, bumi, langit, katut pengesin, mentengkeun kasucian, sir, budi, ciptalan rasa. Raping api, sakiduhing tusa kacaging nyata, sa pamunut ginuran, sa panaja, inekala. Pada masanya, di ujung timur tanah Jawa, berdirilah kerajaan Blambangan yang gagah dan berdaulat. Dipimpin oleh seorang raja yang masyhur, Prabu Menak Prakoso. Blambangan dikenal sebagai negeri yang makmur, dengan prajurit-prajurit yang tangguh, serta lautan yang membentang luas sebagai benteng alami. Namun, kemakmuran itu tak luput dari ancaman. Di seberang samudra, kerajaan Klungkung dari seberang memandang Blambangan dengan tatapan penuh ambisi. Hubungan yang semula damai berubah menjadi bara permusuhan, hingga akhirnya pecah peperangan besar antara dua kerajaan. Dengan tombak dan panji berkibar, Prabu Menak Prakoso memimpin pasukan Blambangan menuju pertempuran demi mempertahankan tanah leluhur dari cengkraman musuh. Darah tumpah di medan laga, suara genderang perang menggema, bercampur dengan pekikan prajurit yang bertempur tanpa rasa gentar. Debu mengepul di langit, menutup cahaya matahari yang terik. Blambangan berjuang bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi kelangsungan kerajaan dan kehormatan yang telah diwariskan turun-temurun. Setelah berperang selama beberapa hari, kerajaan Klungkung mengalami kekalahan oleh kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Prakoso. Setelah kerajaan Klungkung tunduk, Prabu Menak Prakoso menyerahkan kendali kerajaan Blambangan kepada Raden Banterang untuk sementara waktu, karena sang Prabu akan tinggal di kerajaan Klungkung untuk beberapa saat. Banterang anakku, akan kuserahkan kerajaan Blambangan ke tanganmu. Ingat tanggung jawabmu. Aku bakal sementara untuk tinggal ke kerajaan Klungkung. Ingat kali kewajibanmu sebagai penerus tahta. Baik, Ayahanda. Di tanah timur Pulau Jawa, terdapat sebuah hutan yang sering didatangi oleh Raden Banterang. Hutan lebat membentang luas, dihuni oleh berbagai buruan yang menyegarkan mata. Disinilah Raden Banterang, seorang penguasa muda dari Blambangan, ditemani oleh pengawalnya untuk berburu mangsa dengan keahlian tak tertandingi. Raden Banterang sangat bersemangat dalam berburu, sehingga pergi jauh ke hutan yang menyebabkan pengawalnya tidak sadar kehilangan jejak Raden Banterang.
Mereka berpisah jalur dan semakin jauh ke dalam hutan. Panas matahari menyusup di antara celah dedaunan, menyinari jejak-jejak rusa yang berlarian. Raden Banterang merasa ia telah kehilangan buruannya yang baru saja ia kejar. Tanpa disangka, di balik pohon tersebut terdapat seorang gadis cantik yang tengah ketakutan setengah mati. Ia adalah Putri Surati dari Kerajaan Klungkung yang tengah tersesat berhari-hari di hutan saat melarikan diri bersama kakaknya dari prajurit Blambangan yang mengejar mereka. Raden Banterang yang merasa tidak pernah menemui gadis tersebut di Blambangan menanyainya. Mbak iki jenenge sapa? Kok ayune ngalah-ngalahi rembulan? Saya. Dikejar singa toh. Mungkin Mas. Mbaknya kok sendirian di sini? Mbak, Masnya sendiri kok sendirian di sini? mboten Mbak, kon wonten sampean. Guyon Mbak, aku bareng prajuritku tadi. Mbaknya mau saya anterin pulang apa gimana? Putri Surati semakin curiga dengan pemuda yang baru ditemuinya itu. Ia takut bahwa dirinya ketahuan dari kerajaan musuh. Apalagi ketika mengetahui pemuda itu membawa prajurit bersamanya. Putri Surati berpikir keras bagaimana cara membohongi pemuda tersebut. Loh, kok nangis? Ono apa Mbak? Singane wis nyokot sampean to. Saya Surati, Mas. Saya musuh dari kerajaan saya. Saya sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Raden Banterang membawa Putri Surati mencari pengawalnya yang tadi menemaninya berburu di hutan. Namun, pengawalnya hilang bagaikan debu. Yang tersisa di hutan hanyalah pepohonan dan bunyi suara jangkrik dan burung-burung yang berterbangan. Mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan tanpa ada tanda-tanda dari pengawalnya. Kita sudah nyari 2 jam tapi nggak ketemu-temu sama yang Raden. Gak usah bilang aja yang Raden masih mau tidur sendirian. Padahal kita ya, aku kira kan ini sendirian. Yang Raden pasti bisa pulang sendiri. Kalau emang nggak pulang-pulang, pasti kan pasti suruh kita buat sini lagi. Ya tolong. Bisa mulai kan? Pangeran kenapa-napa kita yang Pisto, percaya udah aku. Dua pengawal pangeran yang tengah kebingungan saat mencari Raden Banterang memutuskan untuk pulang. Mereka tidak mau berpikir panjang dan hendak meminta bantuan dari kerajaan. Namun, yang mereka pikirkan tidak semudah yang mereka kira. Ketika mereka bertemu dengan Kanjeng Senopati, prajurit Blambangan secara langsung, mereka justru dimarahi habis-habisan olehnya. Kanjeng Senopati. Ya, yang mulia Raden hilang. Raden yang hilang. Bener aja kamu. Leres Kanjeng Senopati, kula mboten ngapusi, menika tenan ilang. Lha takon boleh kok malah balik pe to. Terus niki kepriye? Ya sadeng aku tak perlu karo kamu wae. Wis ora ae. Pencarian pun dilakukan. Malam sudah semakin larut. Mau tidak mau, Raden Banterang harus bermalam di hutan bersama Putri Surati. Rasa bertanggung jawabnya setelah bertemu dengan Putri Surati membuatnya tidak bisa diam dan mencoba untuk terus memperhatikan sekelilingnya. Siapa tahu prajurit Blambangan tengah mencarinya.
Kenapa, Mas? Oh, iku. Apa? Cuman memperhatikan sekitar aja, Mbak. Biar nanti kalau ada singa, Mbaknya bisa saya lindungi. Sebenarnya Mbak ini dari kerajaan mana? Saya Yang mulia Raden. Ampun Paduka, tadi saya dan Jaka kehilangan Paduka di tengah berburu. Sudah, nggak apa-apa. Berdiri ya. Pangapunten Paduka, menika sinten nggih? Ini tamuku, Putri Surati. Carikan dayang untuk Putri Surati untuk sementara waktu. Oh, nggih, siap. Seiring berjalannya waktu, setelah malam yang panjang di hutan itu, Putri Surati akhirnya menetap di istana Blambangan. Semula, ia hanya seorang tamu. Tetapi, hari demi hari, keberadaannya mulai menjadi bagian dari kehidupan istana. Para dayang menghormatinya, dan para prajurit mengenalnya sebagai perempuan yang lembut, namun teguh hati. Di sisi lain, Raden Banterang yang semula hanya menolongnya karena belas kasih dan menggodanya dengan bercandaan, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tiap kali mata mereka bertemu, ada kehangatan yang sulit ia abaikan. Setiap kata yang dia ucapkan, Putri Surati terasa begitu lembut, namun dalam, seolah-olah membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak hanya Banterang, Surati pun merasakan hal yang sama. Di balik sikap, gagah dan humoris sang pangeran, ia melihat ketulusan. Seorang pria yang pernah mempertaruhkan nyawanya demi menolong seorang perempuan asing tanpa meminta imbalan. Seorang pemimpin yang dihormati rakyatnya, dan seorang pria yang diam-diam telah mengambil tempat di hatinya. Hari-hari berlalu, perasaan yang mereka pendam semakin sulit untuk disembunyikan. Hingga pada suatu senja di taman istana, di bawah langit yang mulai meredup, Raden Banterang menyatakan perasaannya pada Putri Surati. Putri Surati mengungkapkan identitasnya yang berasal dari kerajaan Kelungkung. Namun, Raden Banterang tidak mempedulikan hal itu. Dia dengan berani melamar Putri Surati. Suasana saat itu menjadi berseri-seri ketika Putri Surati menerima lamaran Raden Banterang. Semua yang aku katakan padamu memang bercanda. Namun, saat pertama kali kita bertemu, aku bercanda. Namun, jika sampai sekarang kamu masih menganggapku bercanda, perasaanku benar-benar tulus, Surati. Bersediakah kamu menjadi calon istriku dan menjadi calon Ratu Ayu di masa depan? jika itu kehendakmu, Raden, saya juga tidak pernah berbohong terhadap perasaan saya. Saya bersedia. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Raden Banterang segera membawa Putri Surati menghadap ayahnya, Prabu Menak Prakoso, untuk meminta restu. Dengan penuh kebanggaan, ia mengutarakan keinginannya untuk menikahi Putri Surati. Sungguh tidak kusangka, Banterang, kamu membicarakan hal seperti ini. Harusnya kamu sebagai pemimpin tahta bisa memilih pendamping yang lebih baik dari ini. Saya tahu, Ayahanda.
Tetapi memilih Surati tidak salah. Saya telah mengenal Surati selama. Kok Banterang? Apa kamu gak ingat dia adalah musuh kita, musuh kerajaan Blambangan? Tapi kok malah kamu pilih menjadi pendamping? Mikir Banterang, mikir. Tuh. Paduka, saya tidak menginginkan perpecahan. Saya hanya ingin tetap di sisi raja. Ora, aku tidak akan merestui kalian. Banterang, kamu sebagai pemimpin, sebagai pewaris tahta harus bisa meneruskan, bisa berpikir lebih baik, lebih bagus untuk masa depan. Jangan sampai hatimu bisa melemahkan perasaanmu. Hari demi hari berlalu, dan meskipun penolakan itu sempat menjadi dinding yang sulit ditembus, keteguhan Raden Banterang dan ketulusan Putri Surati perlahan mengubah skalanya. Prabu Menak Prakoso yang awalnya menolak hubungan mereka, akhirnya melihat lebih jauh. Ia menyadari bahwa Putri Surati bukan sekedar gadis asing yang datang ke Blambangan, melainkan seseorang yang telah membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi putranya. Waktu telah membuktikan skalanya. Kesetiaan Banterang, kelembutan Surati, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hingga pada akhirnya restu itu diberikan. Raden Banterang dan Putri Surati dipersatukan dalam ikatan yang sah. Hari-hari mereka setelah itu terasa lebih tenang. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi jarak. Surati bukan lagi seorang tamu di istana Blambangan. Ia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Berdiri di sisi Raden Banterang sebagai pendampingnya. Segala sesuatu tanpa berjalan seperti semestinya. Hidup mereka mengalir dalam kedamaian yang seolah tak tergoyahkan. Suatu hari, Putri Surati bertemu dengan seorang yang tidak ia duga. Seorang dari bagian masa lalunya yang tidak pernah disangka-sangka akan datang kembali ke hidup Putri Surati. Raden Rupaksa. Ia bertemu dengan Putri Surati ketika Putri Surati sedang mencari buah-buahan di pasar. Tiba-tiba, seseorang menarik tangannya dan membawa Putri Surati menjauh dari kerumunan. Hei, Surati, dari mana saja kamu? Saya nanya aja, kamu nikah sama musuh kerajaan kita. Kamu gak sadar toh, orang yang kamu nikah itu adalah musuh dari orang yang membunuh ayahanda kita. Musuh pasar, Mas selamat. Ya jelaslah aku selamat, orang aku di depanmu, bodoh. Sadar Surati. Suamimu itu, kok kamu masih bisa percaya sama dia? Kamu gak kasihan sama aku toh? Lihat, bajuku aja kayak gini. Aku juga yang dikejar prajurit Blambangan pada hari itu. Enggak Mas, Kakanda bukan orang seperti yang Mas bilang. Dia juga tahu aku dari kerajaan Gunung, ayahnya juga. Bahkan, Baginda Prabu juga meminta maaf kepadaku. Saat itu, Prabu tidak terkalahkan Mas. Kamu masih bisa mempercayai mereka? Mereka telah membunuh ayahanda kita. Ayo, kita bersama-sama memperjuangkan kembali kerajaan Kelungkung. Sudah menerima kekalahan kita mungkin Mas juga harus melakukan yang seperti itu. Aku sekarang sudah berpihak kepada suamiku. Hah, ya wes lah. Ya sudah, ini aku ada titipan buat kamu. Taruh di bawah bantalmu agar selalu mengingatku. Putri Surati tidak banyak bicara.
Ia langsung mengambil ikat kepala milik kakaknya dan meninggalkan Raden Rupaksa. Tanpa Putri Surati ketahui, Raden Rupaksa sudah merencanakan hal lain sebelum itu. Ia tahu bahwa Putri Surati yang sudah menikah dengan Raden Banterang tidak akan semudah itu untuk dipengaruhi. Sekarang waktunya ia melancarkan aksinya. Putri Surati menuruti kakaknya untuk terakhir kalinya. Putri Surati benar-benar meletakkan ikat kepala itu di bawah bantalnya, lalu menunggu Raden Banterang pulang dari berburu. Ia ingin menceritakan kejadian di pasar ke suaminya. Namun, di sisi lain, Raden Banterang sedang pergi berburu sendirian. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria asing yang tak lain adalah kakak dari Putri Surati. Pria asing tersebut mengaku dari kerajaan Blambangan dan mengatakan bahwa istri Raden Banterang telah berselingkuh dengan mantan kekasihnya dari Kelungkung, serta merencanakan pembunuhan terhadap Raden Banterang. Raden Banterang tentunya tidak percaya dan segera meringkus Raden Rupaksa. Kalau hamba tidak percaya, coba cek di bawah bantal Surati. Hamba lihat tuan muda itu mengasih ikat kepala kepada Surati. Raden Banterang yang tidak percaya dan setengah dirasuki oleh amarah segera pulang dan pergi ke kamarnya. Ia tidak tahu mengapa harus mengikuti ucapan orang asing yang baru ditemuinya itu. Besar juga harapannya bahwa yang diucapkan oleh orang asing itu tidaklah benar. Diam! Iya, Paduka. Kapan terakhir Putri Surati keluar? Kamu Sanawar Binti, Paduka. Kamu yang dampingi toh? Pemuda mana yang ia temui? Ya, laras Paduka. Nanging kula boten ngertos sinten ingkang Paduka maksud. Tuan Putri menika tiyang saya, Yang Mulia. Hah? Kakanda, kenapa? Setelah yang kita lalui bersama, setelah aku membuka hatiku untuk seseorang perempuan dari negara musuh, inikah balasanmu Surati? Apa maksudmu? Apa yang Kakanda bicarakan? Lalu apa ini Surati? Mantan kekasih? Hah? Rapi sekali mainmu. Mantan kekasih? Mantan kekasih apa? Ini tidaklah benar. Seomong-omongmu, semua perkataanmu tidak akan mengubah bukti bahwa kau menyimpan ikat kepala dari Kelungkung. Hari ini, aku akan memutuskan untuk menghapus semua kenanganku bersamamu. Benar kata ayahanda, bahwa perasaan ini tidak boleh melemahkanku. Jaka, Rangga, kita ke hutan, di mana tempat aku membawa wanita ini. Tidak, Kakanda, dengarkan aku dulu. Begitulah Raden Banterang terhasut oleh amarah yang meluap-luap. Ia membawa Putri Surati ke tempat mereka pertama kali bertemu dahulu. Raden Banterang sama sekali tidak mendengarkan Putri Surati. Selama perjalanan, Raden Banterang hanya diam. Pertahanan diri Putri Surati runtuh saat itu juga. Suaminya, orang yang satu-satunya ia percayai, tidak mempercayai dan mendengarkannya sama sekali. Ia benar-benar sedih. Namun, apapun yang dia perbuat,
dan dia katakan saat ini sama sekali tidak akan dipercayai oleh Raden Banterang. Di tepi sungai, di balik pohon tempat mereka bertemu, tempat di mana mereka tersesat di hutan bersama dan saling bercanda. Kini semua itu akan tertinggal kenangan saja. Putri Surati tidak tahu apa yang bisa suaminya perbuat di tempat seperti ini. Bisa saja membunuhnya atau meninggalkannya begitu saja di dalam hutan tempat hewan-hewan buas. Putri Surati hanya bisa pasrah di saat seperti ini. Haruskah dia memohon lagi pada suaminya? Haruskah ia kabur sekarang? Apakah hidupnya sudah berakhir? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus terbayang-bayang di benak Putri Surati. Kakanda, saya tidak tahu apa yang telah merasuki Kakanda. Tetapi, jika Kakanda masih mau mendengarkan saya, Halah, kata-kata apa lagi sih yang mau keluar dari mulut busuk dia itu? Banterang, kamu ini loh, kok mau aja ditipu sama cewek sok cantik kayak gini? Padahal kamu udah effort buat nikahin dia, tapi apa? Ujung-ujungnya dia cuma selingkuh. Enaknya diapain ya? Oh iya, dia kan sama mantan pacarnya kan mau bunuh kamu. Kenapa nggak kamu bunuh balik aja? Ini nih, tinggal diginiin, terus seret. Udah, hilang beban hidupmu. Menyadari suaminya tidak mendengarkan ucapannya dari tadi, Putri Surati sudah tidak memiliki pilihan lain. Apalagi Raden Banterang sudah siap mengayunkan pedangnya. Kakanda, jika Kakanda masih menganggap saya berbohong, baiklah, bunuh saja saya dan lemparkan ke sungai ini. Tapi, ketahuilah, jika saya memang benar berbohong, sungai ini akan berubah menjadi bau amis dan busuk. Namun, jika sungai ini berubah menjadi jernih dan berbau wangi, ketahuilah, aku tidak akan pernah menjalankan. Terhasut oleh amarah dan rayuan jahat, tangan Raden Banterang seperti bergerak sendiri membunuh istri yang paling disayanginya. Ia juga menuruti kemauan Putri Surati untuk membuktikan kebenaran di antara mereka. Alangkah menyesalnya Raden Banterang ketika sungai tersebut menjadi jernih dan wangi, seperti yang dikatakan oleh Putri Surati. Putri Surati benar, istrinya tersebut tidak pernah berbohong tentang hal yang dituduhkan oleh Raden Banterang. Namun, semua itu sudah terlambat. Ia bahkan membunuh istrinya menggunakan tangannya sendiri. Rasa sedih, amarah, terkejut, kecewa, dan rasa bersalah terus menyelimutinya. Dari kisah tersebut, akhirnya terbentuklah kota Banyuwangi yang kita kenal sekarang. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan mudah berpikiran jelek dan mudah tersulut emosi. Karena tidak semua yang kita khawatirkan itu benar-benar terjadi. Selalu tanyakan kebenarannya dan jangan mudah mengambil keputusan. Tamat.